Halo Christopers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna. Dalam sejarah, bangsa Indonesia dan Malaysia pernah menjadi kekuatan sejarah besar bangsa Nusantara. Kejadian di kala itu merupakan tonggak kebangkitan Asia Tenggara dalam melakukan sebuah rekonstruksi pembangunan di segala bidang. Dan pada waktu itu, merupakan zaman keemasan yang punya nilai historis yang begitu besar dalam sebuah perjalanan sejarah bangsa Nusantara. Siapa sangka ternyata bangsa kita pernah menjadi kekuatan yang disegani tidak hanya di tingkat Asia saja. Bahkan bangsa-bangsa di dunia mengakui kebesaran bangsa kita dikala masih dalam satu bendera Nusantara. Tentu argumen ini merupakan suatu data sejarah besar bangsa Nusantara yang punya nilai historis tinggi dalam kemajuan peradaban di Asia Tenggara pada waktu zaman dahulu kala. Bangsa Malaysia dan Indonesia pernah berdiri dalam satu naungan Nusantara, sehingga jangan heran apabila kedua bangsa ini punya kemiripan dalam bidang budaya, sosial, bahkan politik. Karena kita dahulu pernah menjadi saudara sebangsa setanah air di bawah naungan bangsa Nusantara. Ketika itu, Mahapatih Gajah Mada merupakan salah satu pemimpin bangsa Nusantara dalam membangun sebuah kekuatan negara yang disegani di alam raya. Dari situ, kita dapat mengambil pelajaran tentang sejarah Malaysia dan Indonesia yang ternyata pernah berdiri di bawah bendera Nusantara. Pro dan kontra dipilihnya Nusantara sebagai nama ibu kota baru sempat menjadi ramai perbincangan warganet. Kelompok pendukung sepakat nama Nusantara sudah tepat dipilih sebagai nama IKN dengan alasan kesejarahan hingga kebahasaan dan sudah sangat familiar di telinga kita semua. Di lain pihak, sejumlah warganet mengatakan nama Nusantara tidaklah tepat. Menurut pihak yang kontra ini, istilah Nusantara mengacu pada wilayah yang lebih luas, tidak hanya di Indonesia, tapi di dalamnya termasuk Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Thailand. Sempat pula terjadi perdebatan, istilah Nusantara dinilai sejarawan terlalu Jawa sentris. Namun demikian, sejarawan dari Samarinda Muhammad Syarif mengatakan, Nusantara adalah nama lama dari Kutai itu sendiri. Kita sering mendengar kata satu tanah air dan udara, disitulah kita berpijak. Dari situlah, kita teringat tentang sejarah besar bangsa Nusantara di bawah kekuatan kebersamaan dalam mencapai suatu kesadaran nasionalis di Asia Tenggara. Bahkan, keberadaan bangsa Nusantara sampai saat ini masih melegenda di telinga jutaan umat manusia. Kata Nusantara bisa disandingkan dengan kata Amerika, Arab, Jerman, dan Skandinavia. Keempat nama ini secara geografis sudah dikenal ikonik di dunia internasional dan beberapa di antaranya telah berubah maknanya seiring perkembangan zaman. Amerika, Arab, Jerman, dan Skandinavia barangkali menjadi alasan mengapa banyak dari kita yang tidak suka atau kontra dengan nama Nusantara yang dipilih pemerintah sebagai nama ibu kota baru Republik Indonesia. Walaupun kita sangat mengagumi nama itu, terdengar indah dan penuh makna historis yang langsung terdengar kejayaannya ketika namanya disebut. Pemakaian nama Nusantara sebagai nama baru untuk ibu kota Indonesia memanglah unik. Biasanya, setelah nama suatu kota sudah eksis, barulah nama kota itu menginspirasi untuk dijadikan nama restoran, nama hotel, nama jalan, atau nama yang lainnya. Memang secara formal, sebelumnya tidak ada wilayah di Indonesia yang bernama Nusantara. Kata Nusantara sering digunakan untuk menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan. Asal-usul nama Nusantara sudah banyak dibahas. Secara etimologis berasal dari kitab Negara Kertagama yang rasanya tidak perlu lagi diulangi di sini. Pada tahun 1900-an, istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda. Yang menjadi pertanyaan, apa sebetulnya alasan sehingga nama asli wilayah dari calon ibu kota tidak digunakan sebagai nama ibu kota? Apakah karena lokasi ibu kota Nusantara terletak di dua wilayah, yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara? Memang nama Nusantara sudah resmi ditetapkan sebagai nama ibu kota negara, tetapi ini tidak berarti menutup kemungkinan untuk penggantian nama di kemudian hari. Seperti contoh nama Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, pernah diganti karena polemik. Pertama namanya Makassar, kemudian diganti menjadi Ujung Pandang, lalu kembali lagi ke nama aslinya Makassar. Meskipun William Shakespeare mengatakan apalah arti sebuah nama, tapi nama asli wilayah memanglah sangat berarti. Nama wilayah suatu tempat meskipun itu adalah kabupaten sekalipun adalah dokumentasi sejarah yang seharusnya dilindungi. Penggunaan Nusantara sebagai nama ibu kota baru Indonesia juga pernah menimbulkan polemik di kalangan netizen Malaysia. Para warganet asal negeri jiran itu mengaku marah dan kesal. Pasalnya mereka juga merasa memiliki istilah yang digunakan jadi nama ibu kota Indonesia ini.
Pengertian Nusantara versi negeri jiran itu termaktub dalam Kamus Bahasa dan Pustaka Malaysia yang lazim disebut Kamus Dewan. Ini adalah kamus resmi terbitan pemerintah Malaysia, setara dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia di Republik Indonesia. Dalam Kamus Dewan Melayu Malaysia, istilah Nusantara bermakna Kepulauan Melayu, sementara KBBI edisi kelima bermakna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah Kepulauan Indonesia. Sementara merujuk pada Ensiklopedia Britannica, Kepulauan Melayu atau Malay Archipelago adalah kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau Indonesia dan sekitar 7.000 pulau di Filipina. Kadang-kadang Pulau Nugini ikut masuk dalam pengertian Kepulauan Melayu. Kepulauan Andaman Nicobar dan Kepulauan Bismarck tidak masuk dalam Kepulauan Melayu. Makna dari Kepulauan Melayu sama dengan Hindia Timur. Ketakutan netizen Malaysia tentunya mengindikasikan mereka tidak ingin nama Nusantara hanya jadi milik Indonesia saja, karena hal itu seperti menyetujui wilayah mereka dapat diinvasi oleh Indonesia seperti masa-masa dahulu. Dalam studi hubungan internasional, ada yang disebut dengan istilah paradigma realis, yaitu cara pandang yang menekankan konsep power dalam pergaulan antar negara. Jika dikaitkan dengan teori kepentingan nasional, maka akan memperlihatkan bagaimana negara-negara saling berkompetisi dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Semua pertimbangan moral tidak bisa menjadi halangan bagi suatu negara dalam mengejar power itu. Namun, paradigma ini sempat redup pasca Perang Dunia Kedua dengan munculnya perserikatan bangsa-bangsa yang lebih menekankan kerjasama agar negara-negara tidak saling berbenturan dalam mengejar kepentingan nasionalnya masing-masing. Nah, kemungkinan paradigma inilah yang ditakutkan netizen Malaysia. Konsep Nusantara di zaman dulu adalah konsep geopolitik yang bercita-cita untuk menyatukan negara-negara kecil dalam satu imperium besar. Konsep ini merupakan warisan yang pernah sukses dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, juga kerajaan-kerajaan di Indonesia Timur. Oleh sebab itu, istilah Nusantara ini menimbulkan kekhawatiran negara-negara kecil di sekitar Indonesia. Dalam sejarah, ambisi geopolitik konsep Nusantara ini pernah digunakan oleh Soekarno dan Ibrahim Aji Yakub untuk penyatuan Malaya ke dalam Indonesia. Karena negara-negara tetangga, khususnya di Malaysia, memahami jika istilah Nusantara kembali dihidupkan, maka itu artinya mencakup wilayah mereka di Malaysia juga. Terlepas dari perselisihan itu, sejarah juga mencatat adanya persaudaraan dan kekerabatan antara Indonesia dan Malaysia. Buktinya, Semenanjung Melayu telah menjadi tempat berbaurnya serbaneka suku bangsa Nusantara. Jejaknya bisa kita runut hingga masa kuno, kala Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Kesultanan Malaka berjaya. Migrasi suku-suku Minang, Bugis, Batak, dan Jawa ke Semenanjung Melayu telah turut pula mewarnai proses pembentukan identitas orang Melayu. Beberapa sejarawan menyebut, kebudayaan yang hidup di Semenanjung Melayu dan Sumatera merupakan kelanjutan dari kebudayaan era Sriwijaya. Lalu, ketika Sriwijaya redup, Kesultanan Malaka melanjutkan pewarisan kebudayaan itu.